cocok dengan apa namanya kawasan kemarin stasiun itu masuk kawasan apa ya? Komersial bisa, institusi bisa ya. Dulu mula-mula institusi, kemudian sekarang sudah bisa masuk kawasan komersial. Kalau misalnya tata kotanya di situ tidak pas dengan kawasan-kawasan itu, mestinya juga nggak bisa. Kalau konsisten dengan aturan ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Kemudian perizinan sudah semuanya, ada beberapa poin tadi. Kemudian kita ke ini tadi, ukuran dan lokasi. Terkait dengan pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini ada beberapa yang harus kita lihat, ya, poin-poinnya. Yang pertama tentunya tentang ketersediaan tanah yang memadai, ya. Ini kaitannya dengan luas misalnya. Ya, memadai untuk dibuat satu stasiun, ya. Jadi ini pengertiannya ya. Kalau misalnya ini kan stasiun baru, bisa dikatakan stasiun baru ya, karena mencari lokasi baru, lokasi kan ya. Kemudian apa namanya? Tapi ada juga yang kalau renovasi, misalnya modernisasi, dengan menghancurkan semua bangunan yang existing, dibangun baru, itu masuk kriteria bangunan baru ya. Semua dihabisin, dibangun baru di lokasi yang sama, tapi dengan yang baru nanti, penampilan yang baru. Itu kita masukkan dalam kriteria pembangunan stasiun baru ya. Nah, itu harus kita cari tadi itu lahan yang memadai tentunya. Bukan saja lahan yang memadai untuk kebutuhan sekarang ya. Misalnya sekarang kita butuh 1000, ada, oke. Tetapi juga sebaiknya itu memikirkan ketersediaan lahan untuk pengembangan berikutnya ke depan. Karena tadi itu stasiun itu berkembang terus gitu ya. Tapi ini memang ideal ya. Sekarang ini kelihatannya kalau mau bangun stasiun baru, yang penting kebutuhan sekarang udah luasnya terpenuhi. Baru-baru mikirkan yang nanti, udahlah ini aja mau gitu ya. Apalagi misalnya ada pembebasan lahan, mahal lagi, sulit lagi. Udahlah yang ada aja ini kita kembangkan, bangun tanpa memikirkan pengembangan berikutnya. Menurut mereka, itu kan urusan orang nanti gitu ya. Tapi sebaiknya kalau kita ada kesempatan, tanahnya ada, kita juga pikirkan ketersediaan lahannya untuk development ke depan ya. Kemudian cari tanah yang level areanya itu drainasenya baik ya. Drainase baik. Karena apapun di dalam stasiun itu kan ada jalan rel di sana, dan jalan rel itu akan sangat terpengaruh dengan drainase. Misalnya ada saluran yang sudah ada ke saluran kota, saluran induk dan sebagainya, pemilingannya dan sebagainya. Kemudian berikutnya alignment. Alignment itu apa ya? Alignment. Hah? Cari lahan yang alignment, apa ya istilahnya, kelurusan ya, kelurusan gitu. Cari yang sebaiknya lurus saja, lurus panjang gitu. Kaitannya dengan ini nanti persinyalan ya. Jadi kalau dapat tanah yang luas cukup, memanjang gitu di sekitar apa namanya, di sepanjang jalan KA itu ya,
alignment ya, alignment, ALIGNMENT, alignment. Cari yang lurus sehingga nanti di dalam desain teknisnya si masinis kalau berhenti di stasiun bisa melihat apa sinyal ya, sinyal dengan baik karena lurus kan. Nanti kalau kita sudah bicara teknisnya, nanti misalnya jarak itu berapa gitu ya dari stasiun ke ininya sinyal. Ya memang bisa juga dapat yang lengkung ya, ternyata dapat tanah yang melengkung mengikuti jalan rel sehingga sinyal keluarnya nggak bisa dilihat oleh masinis. Bisa juga itu secara teknis dipecahkan dengan menggunakan sinyal pembantu gitu ya, bisa ya dia ya? Pakai sinyal pembantu kan ya, tapi sebaiknya cari yang lurus ya, alignmentnya lurus. Kemudian cari dan aksesibilitasnya mudah. Ya jelas ya, jangan membangun stasiun di tengah sawah, tidak ada jalan-jalan menuju stasiun tersebut. Di kita banyak proyek-proyek yang gitu ya, di luar stasiun, misalnya bandara ya. Dulu saya ingat bandara Kuala Namu itu saya masih di Sumatera Utara waktu itu. Sudah jadi di sana, tapi orang sulit menuju bandara itu gitu ya. Jalan tol belum ada, jalan menuju sana masih kecil-kecil. Kemudian kereta bandara juga belum ada. Ya. Jadi cari yang sudah, ya bisa aja dibangun baru, tapi sebaiknya cari yang sudah ada, tinggal diperbaiki atau diperbesar dan sebagainya. Ini cari lokasi yang ideal maksudnya ya. Mungkin juga tidak akan diperoleh seideal ini. Nah, itu nanti ada pemecahan-pemecahan secara teknisnya. Kemudian dicari juga yang pasokan airnya cukup ya. Karena ini dibutuhkan oleh penumpang air ini, tapi juga dibutuhkan juga untuk kebutuhan kereta apinya juga ya. Kereta apinya sering minum air juga ya. Dan sering mandi pakai air juga ya. Jadi untuk air juga ya. Nah itu untuk apa namanya mencari lokasi yang ideal ini ada kendala-kendalanya memang ya. Tahu-tahu kita ketemu lengkungan tadi itu, tidak ketemu yang lurus ya. Jadi setelah kita tahu titik di mana kita akan bangun sesuai dengan perhitungan-perhitungan teknis operasional, ternyata di situ lengkung bukan lurusan ya. Itu menjadi kendala ya. Nah, kemudian walaupun masih bisa dipecahkan tadi pakai sinyal-sinyal pembantu dan sebagainya. Atau yang di rumah saya sana itu apa namanya, stasiunnya dekat jalan ya, jadi dia kalau kereta apinya ini berhenti otomatis ganggu jalan perlintasan ya. Ada yang seperti yang di Bogor makanya terus masinisnya berhenti atau apa itu turun cari makan. Itu di Bandung itu ada yang gitu. Sehingga sekarang nggak dioperasionalkan sebagai stasiun ya, karena kalau berhenti di situ pasti mengganggu jalan perlintasan. Nah, kalau gelang pintunya harus tutup sedemikian lama untuk naik turun penumpang, itu mengganggu lalu lintas. Kemudian itu adalah kendala ya. Kemudian ternyata lapisan tanahnya jelek ya. Ini pun juga bisa kita atasi nanti dengan perbaikan tanah. Namanya kendala tapi bisa diatasi. Kemudian lahannya terbatas. Nah ini kalau lahan terbatas ya sulit ini. Harus
cari kompromi, apa namanya, harus ada solusi atau pembebasan atau kalau pembebasan, kalau lahannya ada yang dipakai orang bebaskan masih bisa. Kalau sama sekali nggak ada lahannya kan susah ya, harus tidak. Kemudian akses tidak mendukung untuk konstruksi, akses tidak mendukung ya, itu bukan hanya untuk konstruksi ya, maksudnya untuk konstruksi itu pada saat pembangunan ya. Jadi waktu kita bangun itu kan juga perlu jalan akses road ya, akses untuk mengirim materialnya, kemudian mobilisasi ya, terutama mobilisasi peralatan, mobilisasi itu harus dipikirkan, karena kan kita bangunnya pasti sudah ada rel dulu kan ini kan ya. Nah, rel ini sebagai barrier, ini nggak boleh kita apa namanya mobilisasi peralatan dan materialnya langsung pakai perlintasan kereta api, itu nggak boleh ya, harus lewat perlintasan yang sudah ada gitu. Sementara jalan aksesnya sebelah kiri jalan, kirinya rel misalnya, bangunan yang kita akan bangun sebelah kanan rel. Nah itu kendala, itu harus gimana caranya. Kemudian lahan tidak sesuai peruntukan, jelas ini kendala ya. Lahan tidak tadi itu, ini terkait peraturan ya, tidak sesuai peruntukan ya susah ya. Berikutnya kondisi pendukung operasi KA maupun perawatan tidak maksudnya kondisi pendukung untuk operasi KA dan perawatan tidak mendukung lah gitu ya. Ini bisa dikaitkan dengan tadi itu ya. Operasi KA tadi kan masalah tadi itu bisa melihat sinyal apa enggak dan sebagainya. Atau mungkin ini tanah itu miring apa enggak. Kalau di stasiun itu kan harus nol ya, gradiennya harus nol, tidak boleh ada kemiringan di sana. Kemudian perawatan ini mungkin ketersediaan air dan sebagainya itu. Itu kendala-kendalanya ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau komentarnya? Kita sampai ke mana tadi itu? Masih lokasi kendala ya? Sekarang skala proyek, besar kecilnya proyek, ya itu terkait dengan pertanyaan seberapa besar klien menyediakan dananya ya. Nah, klien menyediakan dana, klien tadi itu yang pelanggan kita menyediakan dana itu akan sangat yakin ya kalau kita bisa memberikan, atau kita sebagai perencana bisa memberikan ilustrasi terkait dengan perhitungan profitabilitas ya. Tim kita tadi kan ada orang-orang ekonomi itu ya, dia bisa melihat itu nanti dengan apa namanya data-data mengenai rencana jumlah penumpang di stasiun yang akan dilayani ya. Kemudian terkait dengan bisnis pendukung yang mungkin bisa dilakukan di stasiun yang baru. Itu si perencana itu bisa menghitungkan bahwa nantinya kalau dioperasionalkan itu stasiun ini akan mempunyai atau profitabilitasnya sekian gitu. Kita nanti itu kalau itu meyakinkan, itu klien kita tentunya akan memberikan komitmen terhadap pendanaannya, bisa kecil, bisa besar, bisa sedang dan sebagainya sesuai perhitungan kita itu tadi ya. Karena bagi mereka
kalau yang penting investasi, kemudian dia operasikan, ada keuntungan gitu kan, paling gitu kan. Kalau itu menguntungkan ya pasti dia akan komitmen menyediakan dananya seberapapun, ya. Ya, jadi tim kita ya, dari berbagai disiplin ya, arsitek, sipil, ahli transportasi, ekonomi juga ada. Soalnya tim kita ini begitu apa namanya, lengkap, sehingga bisa memberikan perencanaan yang bagus. Jadi semangat proyeknya apa Pak? Kesimpulannya Pak? Ya itu tadi, itu terkait dengan seberapa besar klien menyediakan dananya. Oh, menyediakan dananya. Nah, si klien itu sangat tergantung dengan perhitungan-perhitungan kita yang kita. Kalau mereka prinsipnya kalau menguntungkan, ya akan sediakan berapapun dananya. Kalau rugi ya. Ya kan? Kalau makanya bagi perencana, ya kita menghitungkan serealistis mungkin. Sebenarnya kalau stasiun ini dibangun keuntungannya sekian misalnya gitu. Stasiun ini dengan biaya X akan menghasilkan Y gitu kan. Dan itu sebanding gitu. Sebanding artinya dari sisi ekonomi perhitungan itu macam-macamnya itu masuk. Misalnya apa BCR-nya ya semacam itu ada, itu pasti kliennya oke aja ya. Itu mengenai skala proyek, bisa artinya bisa besar, bisa kecil, bisa sedang, itu sangat terkait dengan ini tadi, perhitungan-perhitungan yang matang dari perencanaan tadi itu. Makanya jadi ada orang ekonominya itu, ada orang itu. Kalau mau mencari estimasi jumlah penumpang kan bisa dicari data mengenai apa, misalnya jumlah penduduknya, tingkat ekonominya, kebutuhan transportnya dan sebagainya. Kemudian apa ini? Ini masih kita bicara masih skala proyek ya. Oh, data. Ini skala proyek masih di ukuran dan lokasi. Nah, kemudian kita bicara performansi umur bangunan. Sebagai perencana, kita juga harus bisa memberikan jaminan performansi umur bangunan. Ya, umur bangunan dalam hal ini ada dua hal. Umur bangunan dalam hal fisik tadi, ya, fisik dia memang bangunannya awet, gitu kan, tahan lama. Kemudian ada juga pengertian umur bangunan itu dari fungsinya, dia mengikuti zaman gitu loh. Jadi bisa dirubah-rubah mengikuti zaman, fleksibel. Misalnya ada gini, ada ruang, ada satu ruang di situ, ya. Kemudian dulu dibutuhkan ruang itu, sekarang sudah enggak, itu bisa dimanfaatkan sebagai ruang yang lain. Nah, misalnya gitu. Itu berarti umurnya dia umurnya bukan, maksudnya dia karena mengikuti zaman kan, jadi umurnya panjang gitu. Punya performansi umur panjang. Ya. Nah, itu bisa diterjemahkan di dalam perencanaan kita. Itu satu, menggunakan material yang simpel aja, ya. Material yang simpel, tapi dalam arti bukan simpel terus mudah rusak ya, kuat gitu ya materialnya itu. Teknologinya juga yang simpel, teknologi konstruksi. Ini akan mempengaruhi performansi umur bangunan ya. Kemudian
desainnya atau ya desainnya itu memberikan kemudahan untuk perawatan, untuk dirawat tuh mudah gitu. Jadi bisa dibayangkan lah bagaimana bangunan yang mudah dirawat gitu ya, ada yang sulit gitu, ada juga. Dan kalau lebih memungkinkan lagi, tidak perlu perawatan ya, maintenance free. Nah itu lebih bagus itu. Jadi tanpa dirawat pun bangunan bisa berumur panjang. Ini kalau akinya sudah ada ya, aki maintenance free gitu. Nggak usah pakai air gitu. Beli, dipakai, sampai rusak udah buang aja. Biasanya bahan beton itu maintenance free gitu. Ya, maintenance free. Kemudian fleksibilitas ruang untuk perubahan fungsi dan luas tadi itu saya sampaikan. Jadi dia menggunakan penyekat aja, itu nggak usah dinding yang apa namanya permanen. Jadi suatu saat, oh ini kebutuhan ruangnya kurang besar, bisa dibesarkan. Kalau difungsikan untuk yang lain juga bisa. Itu masuk pengertian bangunan itu umurnya panjang ya, karena mengikuti kebutuhan yang berkembang juga. Kemudian ada pertanyaan, ini mau memperbarui modernisasi atau dibuat baru atau mengganti baru. Nah ini kan pertanyaannya itu nanti gitu, mau diapain nih, diganti baru aja atau dimodernisasi, cukup dimodernisasi, diperbarui. Nah itu sangat terkait dengan kebijakan internal dan eksternal ya. Yang internal itu banyak hal tadi itu, mengenai tujuan pembangunannya, kemudian apa tadi itu, kliennya ya, klien maupun penyandang dananya itu maunya seperti apa. Dia yang kuasa memang ya, sebenarnya yang kuasa pengen yang apa namanya, yang baru aja, atau saya ini modernisasi. Tadi pengertian yang baru tadi bisa juga yang lama dihancurin, kemudian di lokasi itu tetap dibangun baru gitu, ada juga pengertian itu. Itu tergantung dari kebijakan internal itu ya. Di samping itu juga eksternal tentunya ya, mengenai apa namanya tadi, tata kotanya misalnya, lokasinya ada pada dan sebagainya ya. Kemudian dari ya misalnya apa namanya, dari perizinan dan sebagainya tadi itu, dua hal itu nanti akan memberikan apa namanya, alasan ini akan diperbarui atau ya diganti aja gitu. Mungkin juga ya, misalnya ada juga perhitungan bangunannya sebenarnya kalau mau direnovasi dengan yang dibikin baru sebenarnya lebih murah dibangun baru aja misalnya gitu. Semua dipertimbangkan sehingga ada nanti keputusan seperti itu, mau diperbarui, dimodernisasi ataupun diganti ya.
Kita sampai jam berapa ini? Jangan 12-an lagi ya. Sedikit lagi ya. Padahal 10 menit terakhir saya harus sampaikan itu ya. Oke, ini 2 menit lagi lah. Wah, boleh Pak. Ya 10 menit saya kan harus menyampaikan TLR. Ya, harus. Organisasi dan prosedur, ya. Itu terkait dengan tantangan organisasi klien. Nah, jadi yang memberi tugas kita itu punya challenge ya, tantangannya yaitu yang kita harapkan ini ya, si klien itu komitmen terhadap kreativitas dan imajinatif ya. Jadi bagi arsitek akan mudah nanti untuk menerangkan karena dia tidak komit, pengennya yang kreatif, yang imajinatif. Klien juga diharapkan komit terhadap standar lingkungan, komitmen terhadap standar tinggi terhadap lingkungan, ya. Sehingga perencanaan kita terhadap lingkungan kita bikin sedemikian rupa, walaupun itu menimbulkan pembiayaan yang mahal, tapi si klien oke-oke saja karena dia tahu persis tentang komit dan tahu persis tentang lingkungan. Si klien juga komitmen terhadap menyiapkan dana proyek, jelas ya. Tadi tergantung skalanya, tergantung kita yang memberikan bisa meyakinkan dia dengan perhitungan-perhitungan kita. Kemudian mempunyai visi masa depan. Nah, itu tadi. Sehingga tadi kalau kebutuhan lahan, Pak, ini sekarang kita cukup dengan 10.000 meter, tapi kita cari yang 2.000 meter, Pak, 20.000 meter, Pak. Ya nggak apa-apa, karena dia punya visi masa depan. Kemudian harus cepat mengambil keputusan, tentunya ya. Si klien, harapannya kita ketemu klien yang seperti ini, enak ini. Kemudian ada peramalan tentang kebutuhan, itu guna untuk merencanakan tadi, misalnya data tentang pertumbuhan ekonomi tadi, pertumbuhan populasi, ya, kepadatan lalu lintas, tingkat tarif yang yang terjangkau bagi calon pengguna kereta api. Kemudian waktu perjalanan ya, waktu perjalanan itu misalnya kalau dari rumah dia ke stasiun itu berapa lama misalnya gitu. Kemudian naik kereta api sampai ke tujuan, naik kereta api berapa lama dibandingkan dengan mode yang lain misalnya gitu. Itu data-data itu kita butuhkan ya. Kemudian yang terakhir tentang skala waktu ya. Ini kan sudah pernah kita pelajari di manajemen proyek ya. Jadwal proyek ini harus kita susun dengan akurat, mempertimbangkan segala aspek ya. Dan kalau perlu bisa dipercepat atau kita pakai kelas program itu agar efisien, cepat mendapatkan revenue. Yang penting cepat jadi, tapi terus ada keuntungan yang masuk kan bagi klien. Kemudian masyarakat juga cepat terlayani. Jadi kalau di bangun dengan kelas program itu ada 3 hal yang menguntungkan: efisien, cepat mendapatkan revenue, dan masyarakat cepat terlayani dengan baik. Mengenai metodenya kita sudah pernah pelajari semua di manajemen proyek kemarin ya, crash program, yang walaupun hasil ujiannya kurang bagus. Ya. Aja gua yang mudah-mudahan menjadi baik. Oke.
Dari ini saya menyisakan 10 menit karena kewajiban saya adalah menyampaikan TLM. Nah untuk ini sebelum ditutup kuliahnya apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti Pak, Ya. nanti kesimpulannya adalah ketika merencanakan sesuatu itu kembali lagi dengan klien dan klien itu sesuai dengan perencanaan kita yang telah dibuat kayak gitu ya. Kita berusaha meyakinkan kan kepada mereka. Ya. Baik, dia kan butuhnya keyakinan itu ya. Kalau yakin dia mengeluarkan dananya pasti juga dan bisanya pasti yakin dengan kita. Ini tepat jam